Baiklah sobat, kita membicarakan PT IMIP dengan fakta di awal, yaitu kita uraikan secara ringkas kronologi resminya SK Bandara IMIP. Pada Agustus tahun 2019, Bandara IMIP beroperasi resmi sebagai bandara khusus kelas 4B milik PT IMIP. Kemudian pada 8 Agustus 2025, Kemenhub mengeluarkan KM 38/2025 yang menetapkan Bandara IMIP sebagai bandara internasional sementara, di mana sejak Agustus hingga Oktober 2025 Bandara IMIP melayani penerbangan luar negeri tanpa perangkat negara. Pada bulan Oktober 2025, Kemenhub diam-diam menerbitkan KM 55/2025 yang mencabut SK Internasional IMIP, di mana hal ini publik baru tahu setelah ribut-ribut muncul. Pada bulan November 2025, Pak Menhan, Pak Safri melakukan sidak dan menemukan bandara tanpa kehadiran perangkat negara. Ia marah dan meminta status internasional dibatalkan total. Pada tanggal 26 hingga 28 November 2025, Gubernur Sulteng mengkonfirmasi pembatalan. Media nasional mengangkat polemik ini. Untuk itu kita saksikan video berikut ini. Ini yang menarik ini, 2 Agustus 2025, keluar keputusan Menteri Perhubungan mengizinkan 3 bandara menjadi bandara khusus. Yang menariknya, boleh mengangkut penumpang dan barang-barang yang kepentingan bisnis perusahaan. Terus 3 bandara khusus itu adalah 3 bandara swasta yang dioperasikan di dekat pertambangan tadi. Ya, 1 adalah Morowali, 2 Wadibai, 3 adalah Pelalawan, APP. Oh, jadi 3 bandara ini yang tadinya bukan bandara internasional, ya, diputuskan jadi bandara internasional. Bandara yang boleh terbang keluar. Boleh terbang, jadi bisa langsung. Bisa langsung. Itu Agustus. Berarti kan harus ada imigrasi dan iya, cukai dong. dan tidak pernah ada di situ. Nah, ini bukti baru tahu nih. Ya. Nah, yang menarik, KM 55 2025 itu dicabut ini 13 Oktober. Pertanyaan saya, antara Agustus sama Oktober itu apa yang terjadi? Dan siapa yang melobis yang nggak ini keluar? Jadi Sidak Menhan beberapa hari lalu membuka semuanya, di mana beliau menyaksikan sendiri bandara tersebut tanpa imigrasi, tanpa ada bea cukai, tanpa ada karantina, tidak ada aparat negara. Kok bisa bandara internasional tanpa kehadiran perangkat negara? Begitu melihat itu, Menhan langsung geram. Di Republik ini tidak boleh ada republik dalam republik. Kalimat itu keras, tapi tepat. Karena bandara adalah pintu kedaulatan, dan pintu itu tidak boleh dikuasai swasta. Kenapa hal ini berbahaya? Karena bandara internasional tanpa alat negara adalah impiannya para mafia, mimpi basahnya para mafia. Karena bisa melakukan keluar masuk barang tanpa pemeriksaan, pergerakan tenaga kerja asing tanpa kontrol, jalur logistik tanpa oversight negara, dan pastinya merugikan perpajakan. Semua itu bisa mengancam kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia. Pertanyaan para netizen yang sangat ingin tahu sekarang adalah, ada apa dengan Menteri Perhubungan? Kenapa dia diam? Kenapa SK-nya disembunyikan? Ini pertanyaan yang kini meledak di publik. Kenapa Menteri Perhubungan menerbitkan SK internasional untuk bandara private tanpa kehadiran negara di dalamnya? Kenapa tidak diumumkan secara terbuka? Kenapa tidak ada koordinasi dengan Menhan, Bea Cukai, Imigrasi, atau BNPB? Kenapa dibiarkan sampai disidak langsung baru ketahuan? Ini bukan kelalaian, ini kejanggalan. Untuk itu semuanya harus diinvestigasi, harus diperiksa. Pola ini sudah terlalu sering. Kebijakan muncul, negara absen, mafia tertawa. Dan untuk Pak Menhan, sikap gerak cepat. Sejak Pak Safri turun gunung, satu persatu pintu gelap mulai terbuka. Dari bandara, pelabuhan, hingga rantai logistik. Semakin terlihat bahwa ada jaringan besar yang selama ini bekerja dalam bayang-bayang atau shadow country. Dan celakanya ini aneh lagi, setiap kali publik bicara fakta, muncul Bani Termul yang suka membela tanpa pikir panjang. Padahal faktanya sudah terang benderang, IMIP adalah anomali kedaulatan. Pak Menhan Safri sudah tegas, batalkan, tertibkan, dan awasi. Karena kedaulatan adalah harga diri republik ini. Oke sobat, sekedar bertanya nih ya, ada apa sih sama Bani Termul? Kok segala macam tindakan yang baik membuat mereka ketakutan dan seakan akan membongkar sesuatu? Ditunggu komennya. Peace.